Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Introducing and Focusing the Study, bab 6. Perkenalkan, kita dari grup 6 dengan anggota yang pertama dari Mahorian Lisa dengan NPM akhir 239, kemudian ada Tarisa Nela dengan NPM akhir 247, kemudian Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan yang terakhir ada Catur Haila dengan NPM akhir 268. Pada slide ini, saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Research Problem Statement. Bagian ini adalah pintu masuk dari sebuah penelitian kualitatif. Jadi, sebelum peneliti itu menjelaskan tujuan penelitian atau metode yang digunakan, peneliti itu perlu memulai terlebih dahulu dengan menjelaskan masalah apa yang sedang terjadi dan kenapa masalah tersebut itu penting untuk diteliti. Di dalam research problem statement terdapat 4 hal utama yang harus muncul. Pertama, peneliti itu harus menampilkan topik penelitian yang sedang dibahas. Topik ini biasanya digambarkan secara umum agar pembaca langsung memahami konteks besar penelitian. Kedua, peneliti itu menjelaskan masalah inti yang hendak diselesaikan. Masalah ini bisa berasal dari fenomena nyata, kondisi sosial, praktik tertentu, maupun kesenjangan teori yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Intinya, bagian ini menjawab apa sih yang sedang bermasalah. Ketiga, peneliti harus menyertakan bukti bahwa masalah tersebut itu benar-benar ada. Biasanya bukti ini itu ditunjukkan melalui literatur, data, atau penelitian terdahulu yang mendukung keberadaan isu tersebut. Keempat, problem statement juga harus menunjukkan mengapa penelitian lanjutan itu penting untuk dilakukan. Dengan kata lain, bagian ini itu memberikan alasan logis mengapa penelitian itu perlu dilanjutkan, sehingga pembaca itu merasa bahwa penelitiannya itu dibuat bukan sekedar wacana, tetapi memang relevan dan mendesak. Secara keseluruhan, research problem statement berfungsi memberikan gambaran awal yang solid, sehingga bagian-bagian berikutnya seperti tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode itu bisa dipahami dengan baik dan tanpa saling berkaitan. Selanjutnya, pada slide kedua ini kita membahas 3 komponen utama dalam penyusunan research problem statement, yaitu topik, research problem, dan evidence from literature. Ketiga bagian ini tuh saling terkait dan berfungsi sebagai fondasi awal yang mengarahkan keseluruhan penelitian. Pertama, bagian topik atau topik penelitian. Pada bagian ini, peneliti itu menjelaskan gambaran umum mengenai apa yang menjadi fokus penelitian. Biasanya itu dimulai dari fenomena, tren, atau kondisi aktual yang sedang terjadi dan relevan dengan bidang kajian. Bagian ini tuh juga sering diawali dengan kalimat pembuka yang menarik. Tujuannya tuh dengan kalimat pembuka untuk membaca itu langsung memahami konteks luasnya dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Jadi bukan hanya menyebutkan topik secara langsung, tetapi juga memberikan sedikit latar belakang singkat yang membantu membangun alasan kenapa topik itu penting dibahas. Dengan begitu, pembaca itu sudah punya gambaran awal sebelum masuk ke detail masalahnya. Komponen kedua itu adalah the research problem atau masalah penelitian. Di bagian ini, peneliti itu menguraikan inti persoalan yang ingin diteliti. Penjelasannya tidak hanya sebatas apa masalahnya, tetapi juga mengapa masalah itu penting. Peneliti itu menunjukkan urgensi persoalan seperti adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik, meningkatnya fenomena tertentu, atau munculnya isu yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Bagian ini tuh juga harus menjelaskan sumber munculnya masalah, misalnya dari kondisi lapangan, pengalaman praktis, dan juga kebutuhan organisasi atau dari temuan penelitian sebelumnya menimbulkan pertanyaan baru. Intinya, bagian ini tuh bertujuan meyakinkan pembaca bahwa masalah tersebut benar-benar layak diteliti dan memiliki implikasi yang signifikan jika dielaborasi lebih lanjut. Komponen ketiga ini adalah evidence from literature atau bukti dari literatur. Bagian ini berisi ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang dibahas. Fungsinya adalah memberikan bukti bahwa masalah tersebut benar-benar ada dan telah menjadi perhatian dalam studi sebelumnya. Peneliti itu tidak hanya mencantumkan ulasan yang terlalu panjang, tetapi fokus pada poin-poin penting yang mendukung keberadaan masalah dan menunjukkan konteks penelitian secara ilmiah. Dengan menampilkan literatur terdahulu, peneliti juga menempatkan penelitiannya dalam peta kajian akademik.
sehingga pembaca itu dapat melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya. Apakah melanjutkan, memperluas, atau mengisi celah yang ada. Selanjutnya di slide ini ada contoh tabel research problem statement. Pada contoh tabel ini kita bisa lihat bagaimana sebuah research problem statement itu disusun secara lengkap dan sistematis. Bagian pertama itu adalah topik, yaitu fokus penelitian yang membahas conceptions and misconceptions of teen smoking di lingkungan sekolah menengah. Jadi peneliti ini memahami bagaimana remaja itu memaknai perilaku merokok, termasuk persepsi yang benar maupun yang keliru, melalui pendekatan multiple case analysis. Masuk ke bagian kedua, yaitu research problem. Di bagian ini dijelaskan inti masalahnya itu yaitu tembakau itu merupakan penyebab utama kanker, dan meskipun angka merokok pada orang dewasa menurun, justru angkanya tuh meningkat pada remaja. Data CDC ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada siswa SMA antara tahun 1991 sampai 1995. Jika tren ini tuh terus berlanjut, jutaan anak di Amerika tuh diprediksi akan mengalami kematian dini. Jadi bagian problem ini menekankan bahwa isu ini bukan sekedar tren sementara, tapi masalah kesehatan masyarakat serius dan mendesak. Komponen lainnya yaitu adalah evidence from literatur yang menjadi pendukung bahwa masalah ini itu benar-benar penting untuk diteliti. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian remaja dan rokok kebanyakan fokus pada 4 aspek utama, yaitu proses mulai merokok, program pencegahan di sekolah, upaya berhenti merokok pada remaja yang justru masih sangat sedikit diteliti, serta pengaruh sosial terhadap perilaku merokok. Contohnya, remaja bisa terpapar kebiasaan merokok dari pekerjaan, lingkungan rumah, atau bahkan tempat khusus yang dekat sekolah. Jadi bagian literatur ini memperlihatkan bahwa isu ini tuh sudah diteliti, tetapi masih ada ruang untuk kajian baru. Selanjutnya, bagian deficiencies in evidence memetakan kekurangan dari studi sebelumnya. Salah satunya, masih sedikit penelitian yang melihat konteks sosial sekolah sebagai tempat yang membentuk perilaku merokok remaja. Padahal, kelompok pertemanan di SMA itu sangat memengaruhi keputusan perilaku mereka. Selain itu, kebanyakan penelitian itu sebelumnya tuh bersifat kuantitatif, sehingga kurang menangkap pengalaman langsung siswa. Karena itu, peneliti itu menekankan bahwa pendekatan kualitatif itu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Terakhir, bagian importance of the study for audience, yaitu menjelaskan manfaat penelitian dengan memahami konsep dan miskonsepsi remaja tentang merokok. Peneliti itu bisa membantu mengembangkan model perilaku merokok yang lebih akurat. Guru dan administrator sekolah dapat membuat program pencegahan atau intervensi yang lebih efektif, sementara siswa itu bisa dilibatkan sebagai co-researcher agar suara mereka tidak terdistorsi oleh perspektif orang dewasa. Secara keseluruhan, contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah research problem statement yang baik mampu menghubungkan topik, masalah inti, bukti literatur, kekurangan penelitian sebelumnya, dan manfaat yang jelas bagi audiens. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, bagian penting dari pendahuluan adalah menunjukkan kekurangan literatur yang ada terkait masalah yang diteliti. Nah, penelitian ini muncul karena adanya celah pengetahuan ataupun keterbatasan penelitian sebelumnya. Kekurangan ini bisa berupa metode pengumpulan data yang kurang tepat, penelitian yang terbatas, maupun teori yang ada yang tidak memadai, lalu juga belum ada ataupun perlu disesuaikan dengan konteks tertentu. Lalu menunjukkan kekurangan literatur, menegaskan alasan dan juga urgensi penelitian serta posisi penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas. Nah, kekurangan literatur ini sering dikaitkan dengan pendekatan kualitatif. Misalnya, pada penelitian naratif, literatur mungkin belum banyak menggali pengalaman individu. Cerita individu penting karena memberikan perspektif unik dan juga mendalam yang tidak
bisa ditangkap oleh data kuantitatif. Dalam fenomenologi, kekurangan literatur terlihat ketika pengalaman subjektif orang yang mengalami fenomena tertentu belum dijelaskan secara mendalam. Nah, penelitian ini membantu memahami pengalaman langsung individu sehingga memberikan makna yang lebih kaya. Sedangkan dalam ground teori, yaitu literatur, mungkin tidak menyediakan teori yang memadai untuk menjelaskan proses tertentu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori baru atau memodifikasi teori yang ada agar lebih relevan. Sedangkan kalau etnografi itu menunjukkan kekurangan literatur ketika perilaku budaya ataupun pengalaman kelompok tertentu belum dijelaskan, atau ketika kelompok marginal jarang diperhatikan. Nah, penelitian etnografi ini membantu memahami praktik sosial, nilai, dan juga dinamika kekuasaan. Sementara itu, studi kasus menyoroti pentingnya menganalisis kasus tertentu secara mendalam untuk memperoleh wawasan konseptual yang tidak terlihat dalam penelitian umum. Nah, selain itu, penting untuk menjelaskan manfaat penelitian bagi audiens. Peneliti lain ini bisa menambah wawasan dan juga menemukan celah penelitian selanjutnya. Pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan untuk merancang kebijakan lebih efektif. Praktisi dapat menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan praktik profesional dan memahami tantangan lapangan. Mahasiswa mendapat wawasan tambahan untuk belajar dan juga melihat penerapan teori dalam praktik nyata. Dengan menjelaskan definisi literatur dan juga manfaat bagi audiens, pembaca memahami mengapa penelitian ini penting, apa yang belum diketahui, dan siapa yang akan diuntungkan. Hal ini membawa pembaca secara alami menuju pernyataan tujuan penelitian dan pernyataan penelitian, sehingga peneliti terasa relevan dan juga bernilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai purpose statement atau pernyataan tujuan penelitian merupakan bagian penting karena berfungsi sebagai peta jalan dari sebuah penelitian. Nah, purpose statement sendiri itu membantu pembaca memahami arah, fokus, dan juga tujuan penelitian, sekaligus mencegah kebingungan yang muncul jika tujuan penelitian ini disampaikan secara implisit. Nah, purpose statement ini juga mencerminkan hubungan antara desain penelitian dan juga pendekatan kualitatif yang dipilih. Desain dan pendekatan menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan juga dilaporkan. Misalnya, penelitian naratif ini fokus pada pengalaman individu dan juga cerita personal. Sedangkan fenomenologi itu menekankan makna yang diasosiasikan individu dengan fenomena tertentu. Sedangkan kalau ground theory itu menekankan pengembangan teori, sedangkan kalau etnografi itu menyoroti praktik budaya dan interaksi sosial, dan studi kasus itu menekankan pemahaman mendalam tentang kasus tertentu dalam konteks waktu dan juga lokasi. Nah, selain itu, purpose statement itu juga menunjukkan peran aktif peneliti. Peneliti kualitatif bukan sekedar pengamat, tetapi terlibat langsung dalam penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga juga interpretasinya. Purpose statement sebaiknya mencerminkan tindakan peneliti, misalnya memahami pengalaman, mendeskripsikan fenomena, mengembangkan teori, atau menemukan makna baru. Hal ini membantu pembaca memahami fokus dan juga peran peneliti. Purpose statement ini menyoroti fenomena utama atau konsep sentral penelitian. Fenomena ini menjadi fokus utama agar peneliti tetap terarah, misalnya reaksi individu terhadap sesuatu kejadian, nilai budaya dalam komunitas, pengalaman emosional, ataupun proses sosial tertentu. Nah, fokus pada satu fenomena membantu penelitian tetap jelas dan juga tidak membingungkan. Purpose statement juga memperkenalkan partisipan dan juga lokasi penelitian, menyebutkan siapa dan di mana penelitian dilakukan, memberikan gambaran konteks dan karakteristik peserta yang penting untuk pengumpulan data, analisis, dan juga interpretasi. Selain itu, purpose statement sering menyertakan definisi awal atau tentatif mengenai fenomena sentral yang dapat berkembang seiring penelitian berlangsung. Nah, tabel ini itu menunjukkan kata-kata yang umum digunakan dalam purpose statement untuk berbagai pendekatan penelitian kualitatif. Setiap pendekatan memiliki fokus dan karakteristiknya sendiri, sehingga kata-kata yang digunakan untuk menyusun tujuan penelitian perlu mencerminkan sifat dan fokus pendekatan tersebut. Dalam penelitian naratif, purpose statement biasanya menggunakan kata-kata yang menekankan pengalaman individu dan juga alur cerita. Kata-kata seperti narrative study, stories, epiphanies, kemudian live experience, and
Kronologi ini menekankan bahwa peneliti bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara mendalam dan juga kronologis. Narasi individu ini menjadi pusat penelitian sehingga kata-kata ini membantu menunjukkan bahwa peneliti ingin menangkap perjalanan hidup, peristiwa penting, dan juga momen pencerahan ataupun wawasan yang dialami oleh peserta atau partisipan. Dengan kata lain, purpose statement naratif ini berfokus pada cerita personal dan juga pemaknaan individu terhadap pengalaman mereka. Kemudian sedangkan kalau untuk fenomenologi, itu kata-kata yang dipilih berhubungan dengan pengalaman subjektif dan juga makna yang diasosiasikan peserta terhadap fenomena tertentu. Kata-katanya bisa seperti describe, experience, meaning, dan juga essence menunjukkan bahwa penelitian ini menekankan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan juga memberikan makna pada fenomena tertentu. Kemudian ada fenomenologi. Nah, ini tuh menekankan perspektif peserta dan juga mencoba menangkap esensi dari pengalaman mereka. Purpose statement fenomenologi ini membantu pembaca untuk memahami bahwa fokus penelitian adalah pada pengalaman manusia dan juga interpretasi subjektifnya. Kemudian dalam ground theory, itu kata-kata yang digunakan menekankan pengembangan teori dan juga proses yang terkait. Kata-katanya itu seperti generate, develop, proposition, proses, dan juga substantif teori. Kemudian ada pendekatan etnografi. Ini berfokus pada budaya, perilaku, dan juga interaksi sosial dalam kelompok atau komunitas tertentu. Kata-katanya bisa seperti culture sharing group, cultural behavior and lounges, kemudian ada cultural portrait dan juga cultural themes. Ini menekankan bahwa penelitian ingin mendeskripsikan dan juga menafsirkan kehidupan budaya secara menyeluruh. Sedangkan dalam studi kasus, itu kata-kata yang digunakan menunjukkan fokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus tertentu. Kata-katanya bisa seperti bound, single, atau collective case, event, proses, program, dan juga individual ini menekankan bahwa penelitian ini menganalisis satu atau beberapa kasus dengan batasan tertentu dalam waktu, lokasi, ataupun konteks. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai research question atau pertanyaan penelitian dalam studi kasus kualitatif ini. Nah, pertanyaan dari penelitian itu berfungsi untuk mempersempit dan juga memperjelas tujuan dari penelitian. Jika purpose statement itu menjelaskan tentang tujuan umum penelitian, maka research question itu menerjemahkan tujuan tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif, pertanyaan yang kita gunakan itu bersikap terbuka. Artinya, pertanyaan tersebut itu tidak meminta jawaban iya atau tidak, tetapi itu mengundang penjelasan yang lebih dalam. Nah, pertanyaan ini itu bersifat berkembang, sehingga bisa berubah sesuai dengan temuan lapangan. Nah, selain itu, pertanyaan kualitatif itu bersifat non-direksional atau yang artinya tidak mengarahkan jawaban atau tidak memihak kepada satu kemungkinan tertentu. Nah, biasanya pertanyaan penelitian itu dimulai dengan kata apa atau kata bagaimana, bukan kata mengapa. Nah, karena fokus utama adalah untuk mengeksplorasi fenomena, bukan mencari hubungan sebab akibat seperti pada pertanyaan pada penelitian kuantitatif. Nah, dalam konteks ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi, pertanyaan penelitian itu biasanya dituliskan secara terpisah dari purpose statement, meskipun beberapa artikel jurnal hanya mencantumkan tujuan penelitian saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai central question. Nah, dalam penelitian kualitatif, kita tuh biasanya menyusun satu pertanyaan utama yang disebut dengan central question. Nah, central question ini itu pertanyaan yang paling besar dan paling umum yang menggambarkan apa yang ingin kita pahami secara keseluruhan. Nah, central question sendiri ini dijabarkan lagi ke dalam beberapa sub-questions untuk memperinci bagian-bagian yang akan kita gali. Biasanya itu terdiri dari 5-7 sub-question. Central question sendiri itu yang baiknya tuh harus mencerminkan pendekatan penelitian yang digunakan. Misalnya, jika menggunakan fenomenologi, pertanyaannya tuh berfokus pada makna pengalaman. Kemudian pada
grounded teori. Pertanyaannya itu menekan proses apa yang dialami oleh partisipan. Kemudian pada etnografi, pertanyaannya itu cenderung deskriptif terhadap budaya atau kelompok tertentu. Nah, agar lebih jelas, berikut tuh beberapa contoh central question dari berbagai pendekatan. Nah, dalam penelitian naratif, pertanyaannya itu bisa berupa apa cerita identitas etnis yang dialami seorang siswa imigran. Kemudian dalam fenomenologi, pertanyaannya tuh bisa berupa apa cerita identitas etnis yang dialami seorang siswa imigran. Kemudian dalam fenomenologi, apa makna penyakit AIDS bagi para penderitanya. Kemudian dalam grounded teori, pertanyaan itu bisa berupa apa proses yang menjelaskan bagaimana perempuan Afrika Amerika mengintegrasikan aktivitas fisik dalam hidup mereka. Kemudian dalam etnografi, apa saja nilai utama dari gerakan straight edge dan bagaimana para anggotanya memaknai pengalaman tersebut. Nah, pada studi kasus bagaimana respon kampus terhadap insiden penembakan yang terjadi, dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa central question itu selalu berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai satu fenomena inti. Nah, dengan memahami perbedaan dari purpose statement ini, central question dan sub question itu, kita bisa menyusun penelitian kualitatif yang lebih jelas, terarah, dan mudah diikuti oleh para pembaca. Kemudian di sini kita bahas terkait sub pertanyaan. Jadi bagian ini tuh menjelaskan bahwa sub pertanyaan itu sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena membantu peneliti itu memecahkan pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi poin yang lebih terarah dan mendalam. Nah, dengan adanya subpertanyaan, si peneliti itu bisa menggali fenomena secara lebih fokus dan juga sistematis. Biasanya ini tuh terdiri dari 5-7 pertanyaan, namun bisa disesuaikan seiring dari proses penelitian berlangsung. Kemudian subpertanyaan itu juga berfungsi sebagai panduan lapangan, terutama saat si peneliti itu melakukan wawancara ataupun observasi. Jadi agar data yang dikumpulkan itu tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dalam penyusunannya juga itu bisa menggunakan kata tanya seperti apa ataupun bagaimana supaya pertanyaannya itu bersifat terbuka dan memungkinkan jawaban yang kaya serta bermakna. Jadi intinya subpertanyaan itu akan membantu penelitian dalam menjaga arah penelitian. Sekaligus bisa juga memastikan setiap aspek penting dari fenomena yang dikaji itu dapat terungkap dengan jelas. Baik, melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu subpertanyaan. Di sini itu kita akan menjelaskan bahwa bentuk dan juga fokus dari subpertanyaan itu sangat bergantung pada jenis pendekatan kualitatif yang digunakan oleh si peneliti. Nah, jadi setiap pendekatan itu tentunya memiliki tujuan eksplorasi yang berbeda, yang mana arah pertanyaannya itu juga akan menyesuaikan. Yang pertama, dalam pendekatan naratif misalnya, subpertanyaannya itu akan fokus pada makna di balik cerita atau pengalaman hidup seseorang. Kemudian yang kedua, pada fenomenologi. Tujuannya itu adalah untuk menemukan inti atau esensi dari suatu pengalaman tertentu, misalnya kayak tantangan atau tindakan seseorang dalam konteks tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk pendekatan grounded theory, subpertanyaannya itu akan membantu merinci dari proses ataupun peran yang berhubungan dengan teori yang sedang dikembangkan. Kemudian yang keempat, dalam etnografi, itu fokusnya pada aspek budaya, bisa kebiasaan, nilai, atau cara hidup dari kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir, di studi kasus itu
menggunakan subpertanyaan untuk menelusuri berbagai sudut pandang dari pihak yang terlibat dalam suatu kasus ataupun suatu peristiwa. Nah, jadi dengan demikian, subpertanyaan itu bisa digunakan sebagai alat penting untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif itu akan menggali fenomena sesuai dengan arah pendekatannya dan juga bisa menghasilkan pemahaman yang mendalam serta kontekstual. Nah, masuk ke bagian yang terakhir yaitu ringkasan. Jadi, secara keseluruhan, Chapter 6 ini tuh menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif itu terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu ada pernyataan masalah, pernyataan tujuan, dan pertanyaan penelitian. Nah, pernyataan masalah itu menjelaskan isu utama yang akan kita teliti, alasan pentingnya penelitian, serta kekurangan dari studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sementara pernyataan tujuan itu akan menggambarkan arah penelitian yang kita lakukan dengan menyebutkan pendekatan kualitatif yang digunakan dan juga tindakan penelitian seperti memahami, kemudian mendeskripsikan ataupun mengembangkan suatu fenomena. Sementara yang ketiga ada pertanyaan penelitian. Jadi ini itu terdiri dari satu pertanyaan utama dan beberapa subpertanyaan, yang mana ini itu digunakan untuk memperjelas fokus dari penelitian, serta menjadi panduan dalam proses pengumpulan data seperti melalui wawancara, kemudian bisa juga observasi. Nah, jadi dengan menguasai ketiga komponen ini, peneliti itu dapat merancang penelitian yang lebih terarah, konsisten, dan juga lebih mendalam, sesuai karakteristik dari pendekatan kualitatif. Baik, demikian materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.